Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Wah, terima kasih ini. Ternyata teras dokter hari kita bisa tetap survive ya, terus jalan untuk maksud menghimpun semua hal-hal baru ya, ataupun pengalaman-pengalaman lama ya, lesson learning ya, ataupun experience ya, dari para sahabat, orang-orang yang termasyhur tentunya, juga mereka yang kita yakini sangat konsisten ya untuk melakukan sesuatu di negeri ini. Wah, terima kasih nih Pak Jerry Mahmud ya, dari Sulawesi tadi katanya. Ini salah satu yang mengidolakan tamu kita malam ini ya, Bang Irwan Syah Harahap. Sambil saya coba sapa Bang Irwan ya. Aku sudah live Bang. Baik, semoga nanti bakal ramai ya, karena saya juga mengundang partisipasi hadirnya teman-teman mahasiswa baru juga ya, dari USK, dari beberapa kampus lain ya, dan juga teman-teman lainnya. Nah, malam ini bersama Bang Irwan Syah Harahap. Kemarin kita chatting ya, dan sangat instan bahkan ya, bisa dibilang ya. Artinya tanpa rencana panjang-panjang, saya ajak Bang Irwan untuk mampir ke teras ini dan kita ngobrol. Kita mau coba sedikit mengulas ya isu-isu terkini ya, terkait bunyi-bunyi etnik. Bunyi-bunyi etnik ya, tidak harus Nusantara, intinya memang pada prinsipnya kita di Indonesia tentu kita berharap bisa mengupas atau bisa memahami terutama etnik kita di Nusantara dalam kaitannya dengan pelestarian dan pengembangan kebudayaan kita. Mungkin kita masih menunggu Bang Irwan. Pak Jerry mungkin silahkan. Apa kabarnya ini Pak Jerry? Kalau mungkin bisa sharing lokasinya di mana ya di Sulawesinya, dan bagaimana tuh punya kedekatan sama Bang Irwan Syah, silahkan juga di setting di sini. Malam ini memang spesial dalam pengertian khusus ya, karena kita tidak menayangkannya atau obrolan ini tidak kita buat live pada biasanya hari Jumat ya, Jumat malam, tapi hari ini malam Minggu ya, karena memang sederhana sih, entah kok saya kayaknya agak alergi dengan tanggal 13, jadi saya geser saja. Tapi juga khususnya malam ini ya, karena akhirnya saya dapat kesempatan ya, dan ketarik gitu, kok tiba-tiba pengen mengundang Bang Irwan ya di acara malam ini, di obrolan malam ini ya. Bang Irwan Syah Harahap sebenarnya sih nggak perlu kita perkenalkan lagi ya, karena memang ya, menurut saya pribadi memang Bang Irwan sungguh sangat konsisten ya dengan apa yang beliau yakini ya. Salah satunya yang saya tulis di perkenalan kita melalui flyer ya, tentang Bang Irwan. Di situ beliau mengatakan
musik etnis Indonesia adalah peluang bagi kita semua untuk maju. Well, ya itu bahasa yang menurut saya syarat makna ya, sangat syarat makna. Selamat bergabung Irwan, terima kasih. Syarat makna dalam pengertian keyakinan Bang Irwan bahwa musik etnis Indonesia adalah peluang ya, peluang untuk maju, untuk Indonesia itu maju. Itu tentu uraiannya bisa menyentuh atau mengikut sertakan banyak hal-hal lain ya, dari sesuatu yang kita dengar sebagai bunyi etnik ya, atau dalam bahasa Bang Irwan tadi musik etnis. Nah, banyak hal yang menjadi kegelisahan ya, karena kita ini namakan kegiatan kita ini curah gerah musikal ya. Oh, suara saya kecil, terima kasih Pak Irwan, semoga bisa lebih baik sebentar lagi. Kayak gini gimana nih Pak Irwan, apakah sudah lebih keras? Ini sudah bergabung juga eksponen EXPNIM PNM. Nah, saya nggak tahu singkatan apa. Terima kasih sudah bergabung ya. Kita masih menunggu Bang Irwansyah ya. Kita paham begitu sibuknya beliau dan kesediaan beliau ngobrol di sini adalah sesuatu yang sangat kita hargai. Wah, ini dia Pak Jerry. Nah, beliau keadaannya baik-baik saja. Nah, Pak Jerry rupanya ada di Nambu, Lu Banggai, Sulawesi Tengah. Saya juga seorang musisi yang sering mengeksplor musik etnik di sini. Hehehe. Saya juga suka sekali dengan alat musik petik. Wah, terima kasih nih Pak Jerry. Oke, dapat teman baru lagi. Itulah tujuan kita ya, nongkrong teras Dr. Ari. Nah, tadi ditanya Bang Irwan ya, pakai Insta apa katanya. Semoga bisa segera terhubung kita sama Bang Irwan. Udah datang Bang Irwan. Nah, saya invite dulu Bang Irwannya. Wah, Mas Agus Bulbul, terima kasih. Luar biasa. Ini. Halo Abang. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Abang sehat Bang? Alhamdulillah. Ini Abang pasti luar biasa sibuk nih. Aku ketar-ketir juga nih. Gimana Iya, kabar di Banda? Banda Aceh agak tegang sedikit Bang. Ini kita kehilangan beberapa sosok ya. Ada mantan, ada tokoh, ada musisi juga. Agak ini Bang, agak mencekam sedikit memang Bang. Ya itulah, sama di mana-mana sih. Medan juga Abang, beberapa teman-teman ya. Iya, kayak Bang Takari aku asli baru tahu tuh Bang. Baru tahu sekitar seminggu lalu. Ya Allah, waduh, ngeri memang ya. Abang kayak mana Bang? Apa siasat Abang kayak mana nih Bang? Udah selama ya masa-masa menegangkan ini, apa yang Abang lakukan Bang? Ya pada dasarnya segalanya ya dikerjain di rumah. Karena juga apa ya, terutama kalau ngajar ya, semuanya kebijakannya memang udah work from home ya. Jadi ya karya-karya juga sempat dibikin gitu ya. Meskipun ada beberapa kegiatan Zoom meeting ya, ada juga Zoom conference yang kayak gitu. Oke, sibuk terus lah Bang ya, sampai nggak ya harus. Malah aktivitasnya gimana tuh Bang?
agak macet. Kita tunggu. Selamat bergabung Mbak Vera, Lianapi, 70 kali ya, 70 kali ya. Kemudian suara sama, pasti ada Mbak Kak Rita juga di sana mungkin ya. Ada teman-teman dari rumah musik suara sama. Ya, Bang Irwan sepertinya terkendala. Kita coba undang lagi. Irwan. Ya, kita tunggu mungkin masih belum bisa bergabung Bang Irwan ya. Ya, tadi sempat berhenti ya obrolan kita sama Bang Irwan. Ya, Bang Irwan menceritakan bagaimana sama ya situasinya di mana-mana. Banda Aceh, Medan ya, mencekam ya. Kita kehilangan banyak teman, sahabat ya. Juga tokoh ya. Tapi seperti yang dilakukan Bang Irwan justru mengaktifkan, membuat produktivitas Bang Irwan tinggi ya. Kita tahu kalau teman-teman lihat itu selebaran kegiatan-kegiatan yang ada, bagaimana Bang Irwan jadi pembicara di banyak forum ya. Dan beberapa agenda pemerintah juga tidak lepas dari dukungan penuh dari Bang Irwan Syah. Ya, sambil menanti Bang Irwan, semoga bisa kembali bergabung Bang Irwan. Oke, sudah ada nama beliau, kita send request. Kita coba lagi. Ya, sudah ada lagi. Halo, ya. sorry. Tadi, aduh, kepotong ini. Gak apa-apa Bang. Standar. Standar biasa. Memang IG Live ini memang paling nyantai Bang. Tapi saya niatkan memang nanti kita edit, kan kita kemas ulang. Nanti mungkin dengan tambahan musiknya. Jadi siapapun bisa akses kapan saja. Bang, malam ini jadi bersejarah Bang buat teras aku nih Bang. Akhirnya aku bisa hadirkan Bang Irwan, sosok yang menurut aku saking bingungnya aku nggak kasih title lagi ya Bang, situ apa udah ya serius aku bingung kasih title etnomusikolog juga udah nggak pas lagi kayaknya kalau ada yang di atasnya itulah dia. karena memang kalau abang ingat sebetulnya ya itu kalau abang ingat abang juga ini Bang? Ari udah punya teras, tapi kapan diundang ngopi-ngopi di teras lah itu. Waduh, persiapannya. Ternyata nyambung juga rupanya. Nyambung ya, lah, kita kan pasti. Ibaratnya itu bertamu kan diundang dulu lah. Masa ujuk-ujuk nongkrong di teras. Ngopi kita Bang, Oke Bang. Gimana kabar Pulau Banyak ini? Pulau Banyak abang mau denger cerita dikit. Ya, Pulau Banyak. Asik kan risetnya? Jadi terakhir kan aku coba lanjutkan penelitian itu ke bentuk yang sifatnya lebih ke aksi ya. Jadi sempat aku tawarkan, sempat aku sampaikan Bang Pak Hilmar juga sebenarnya. Kita coba buat si Kambang Folk Life Festival. Jadi asik tuh. Festival itu gilir Bang. Pertama misalnya kita buat di Pulau Banyak di Haloban. Nanti tahun depannya geser ke Simelu. Tahun depannya geser nanti ke Sibolga. Karena kan dari penelitian itu Bang, itu satu-satunya tempat yang masih menyelamatkan repertoar si Kambang sebagai sebuah kemasan banyak repertoar pertunjukannya itu cuman di Pulau Banyak. Ketika aku jalan dari Singkil sampai ke Pariaman, sisir daerah itu di Sibolga aja Bang, cari pemain biolanya payah ke Pasir Tarandam, cari pemain gendangnya payah ke Barus. Jadi memang semakin hilang Bang.
Nah, jadi kupikir-pikir sebenarnya bisa ke ekonomi juga kan, artinya Ya, ya. aneh bang, kita punya Barus yang luar biasa besar, apa Hmm. sejarahnya sebagai pelabuhan ya, tapi sampai Portugis juga nongkrongnya ke sana, tapi kok Hmm. semakin ke sini semakin lenyap gitu. Sampai aku tanya sama apa interkulator kita yang di Halaban itu Bang Anhar itu, Bang, memang apa bedanya dulu sama sekarang? Apa ombaknya sekarang jadi 16 meter gitu kalau kalian nggak berhubungan lagi? Yang di Pulau Banyak ini kan orang dari sana semua, Bang. Dari Sibolga, Ya, dari Nias, dari mana-mana, dari ya. pesisir barat gitu. Ya, Jadi kalau andai kata bisa kita hidupkan lagi laut itu kan secara nggak langsung juga ya. mendongkrak perekonomian masyarakatnya, Bang kan. Betul, betul. Ya. Itu Bang belum jalan lagi Bang, nggak kuat Bang, lobbynya nggak kuat Iya, aku. betul, betul. Ya mudah-mudahan nanti dalam waktu ya ini tadi ya, kita juga nggak nyangka ya, artinya kita ngadepin pandemi yang hampir mau 2 tahun ya, Iya Bang, iya Bang, betul-betul sebetulnya banyak beberapa teman-teman juga sebetulnya punya keinginan yang sama sih, iya, bagaimana kita coba eksplorasi apa ya, kalau bahasa abang itu sisi-sisi kebudayaan yang dulu itu kita saling apa ya, saling terhubung dan sebagainya gitu. betul. Yang ini kalau bahasa abang nanti sebelum masuk topik kita yang Iya, menarik iya, sebetulnya ya. iya, iya Bang. Ya, kalau bahasa abang itu bicara konstelasi bangsa ya, kita Mhm, itu ya. mhm. Kalau dalam konteks kebudayaan dan peradabannya kita bicara soal Nusantara ya. Iya, iya, iya. Jadi dari filosofi namanya aja Nusa Antara. Hmm, Jadi in between islands. ya, Dan itu diterjemahkan oleh orang Barat menjadi sebuah kata archipelago. ya, Itu yang membuat kontras misalnya tetangga kita, saudara kita Malaysia itu semenanjung, jadi iya, peninsula. iya, Jadi kata Nusantara itu sebetulnya ya hampir menaungi ya mhm, hubungan kita antar pulau, mhm, pesisir pantai, mhm. baik barat dan timur, itu kan menarik sekali. Betul, betul. Nah itu yang saya membela, wah sebetulnya banyak hal yang belum kita gali ulang gitu ya Iya, untuk iya. memproyeksikan itu semua. Hmm. Iya, Itu yang luar itu yang biasa. itu yang aku juga apa tadi juga di pengantar aku bilang sama kawan-kawan kan. Ini Bang Irwan meyakini musik etnis Indonesia adalah peluang bagi kita semua untuk maju. Ini aku pikir ini kan kalimat yang nggak sederhana, Bang. Termasuk apa perspektif antar nusa itu tadi kan, nusa Ya, antara itu tadi, Bang kan. ya, Dia betul. bermuara jadi bunyi ya, misal bunyi etnik Ya, yang kayak si kambang. Tapi ya, itu sebenarnya itu apa itu, Bang? Itu sebenarnya itu apa? apa Ya, itu sebenarnya? Kok Abang sampai yakini bahwa dia bahkan apa modal kita untuk maju, Bang? Kayak mana itu ceritanya, Bang? Dia langsung serius jadi ya. Tapi sebelum itu, Bang, sebelum itu abang terakhir kayak gimana kabarnya, Bang? Apa nih yang ya, saat ini apa gimana kabarnya, Bang, saat ini? Ini sekarang dalam situasi seperti apa, Bang? Sepertinya Abang nggak terlalu mikirin ya untuk masalah pandemi ini, dalam pengertian tidak ada hal khusus yang Abang lakukan ya secara ya, fisik untuk masalah pandemi betul. ini, Bang ya. Tadi seperti Ya, Abang bilang tadi lebih kepada pemanfaatan di rumah, Bang ya. nah, tapi Hmm. ya memang ini kan memang situasi yang memang mau tidak mau kita harus hadapi kan gitu ya. Iya, Bang. Artinya bagi abang sih semuanya abang lihat apa ya secara positif gitu ya. Hmm. Ya kalau bahasa kampung kita Aha. ya kita cari hikmahnya aja dari keadaan ini gitu kan. Justru kadangkala kita mendapatkan hal-hal baru, pengetahuan-pengetahuan baru yang selama ini nggak kita dapatkan misalnya kan Iya, di Bang. suatu katakanlah di situasi normal misalnya. Mhm. Hubungan-hubungan kita tidak hanya soal hubungan profesi ya, Betul, betul. hubungan akademik dan sebagainya. Sampai yang terkecil saya hubungan sosial dengan tetangga yang lain gitu. Semakin intimate. Ya. Yang paling menarik sebetulnya ya hubungan kita di rumah, di keluarga. Hmm. Akhirnya kita melihat detail-detail rumah kita.
Ya. detail-detail perilaku apa namanya anak kita, istri kita, sebaliknya juga gitu. Yang waktu di situasi normal, sebetulnya kadang-kala abang balik istilahnya, malah hidup kita baru ketahuan nggak normal sesungguhnya. Yang satu pergi kerja pulangnya jam berapa, anak juga di samping pergi kuliah terus main pulangnya jam berapa. Jadi banyak hal-hal yang kita anggap dulu itu normal, sesungguhnya nggak normal gitu loh. Nah, justru dengan pandemi, kita berada di rumah, kita harus bekerja di rumah, sharing, misalnya sederhananya, kita sharing space, tiba-tiba bertiga gitu ya, macam abang, kakak karena anak abang cuma satu putri, masing-masing zooman segala macam, nah mulai ada hal-hal, siapa mau duluan, siapa belakangan, nah ya kayak gitu. Bagi abang itu hal-hal yang menarik, yang dulu-dulunya nggak kepikir itu bisa terjadi semacam itu. Nah inilah yang abang bilang, sebetulnya banyak hikmah yang kita bisa lihat. Dulunya kita kebayang konferensi itu kita harus jalan jauh, apalagi ke luar negeri segala macam. Abang baru semalam itu ikut conference. Jadi satu conference apa namanya LIPI dan teman-teman ISEAS dari Singapura, kita bikin satu conference selama 3 hari, gitu abang terlibat sama kakak. Wah, orang-orang bisa di dalam Zoom itu bisa terhubung dan asik ngobrol segala macam. Nah ini hal-hal yang gak kita bayangkan sebelumnya. Jadi musik juga kan. Kita bisa silaturahmi, bisa main musik bareng gitu ya dengan segala macam. Ini yang ya itulah harus kita ya kalau abang bilangnya ya kita harus positif di segala keadaan itu. Kita harus mencari peluang-peluang yang baru gitu. Yang akhirnya, kalau untuk seorang Irwansyah Harahap apa lagi bang dicari bang? Inilah pertanyaan di akhir bawa ke depan ini. Gimana itu bang? biar nanti lebih smooth ke belakangnya. Gimana tuh bang? Apalagi bang yang abang pikirkan masih menjadi obsesi abang ini bang? Kalau dihitung-hitung sebetulnya obsesinya itu ya baik hal yang dari dulu yang pernah kepikir ya atau juga yang hari ini gitu dari situasi yang ada. Abang itu cuma gimana ya kalau bisa usianya dikurangin lagi 40 tahun paling tidak supaya energinya tetap muda semangatnya. Ternyata ya itu tadi ternyata waktu nggak bisa dihentikan gitu loh. Jadi memang ya itu tadi banyak hal yang kita pikirkan. Ternyata bukan cuma kita yang mikirkan, ada teman-teman lain juga berpikir sama. Akhirnya kita bisa ngobrol, coba membangun pikiran-pikiran itu, bagaimana itu bisa terrealisasi, dan sebagainya. Gitu. Apa itu bang? Nah itu yang kalau abang bilang, mungkin dari usia abang kayak gitu ya, mungkin beberapa cita-cita yang memang abang inginkan itu tercapai dah. Dalam arti personal ya, individu. Dan melakukan. Tapi satu yang rasanya belum lengkap itu cita-cita bersama gitu loh. Cita-cita kita, jadi bahasa kita itu kan aku dan kitanya itu. Yang mungkin jauh lebih besar dari cita-cita kita sebagai seorang individu gitu ya. Cita-cita kita tentang apa yang bisa kita buat untuk negara. Cita-cita kita yang paling kecil kontrasnya untuk tetangga gitu, komunitas terkecil kita. Nah hal semacam itu jadi sebetulnya kalau abang sih pribadi belakangan abang ya malah mikirin hal-hal yang semacam itu. Jadi tidak lagi berorientasi pada diri, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi untuk sesuatu yang lebih besar lagi di dalam lingkup kehidupan kita gitu loh. Nggak enak ya ngomong kok jadi filosofis kayak gini malam minggu. Sebenarnya iya bang. Ini kan mestinya nyantai-nyantai gitu. Iya, betul, tapi betul. Ya itu. Ya inilah teras kita begini emang bebas aja. jadi bang, tapi sebenarnya bang kan aku juga berpikir hal yang sama. Jadi tadi baru ngobrol sama teman kita juga Andres kan, beliau lagi ambil S3 di ISI Surakarta. Dia dari Gayo bang.
nulis tentang didong, tentang intelijensi pewaris budaya terhadap menghasilkan syair-syair didong secara spontan. Jadi kami berpikir memang kok sekarang ini kayaknya serba parsial ya. Kita nggak benar-benar sinergis gitu. Kita nggak benar-benar merasakan kolaborasi. Misalnya kayak jujur aja, misalnya kayak sosok abang di USU Medan ya, atau ya untukin musikologi Indonesia lah. Mungkin kalau andai kata komunikasi yang sinergis itu jalan, segala hal mungkin tidak terlalu rumit gitu, tidak terlalu jadi berat buat kita mengupayakan apapun ya. Itu yang tadi terpikir gitu bang. Jadi sebenarnya memang masuk bang, memang itu yang terasa sekarang bang. Aku mau masuk ke masalah etnomusikologi misalnya nih bang. Ini kebetulan ada yang baru tadi, Oja yang mantan peserta belajar bersama maestro juga. Terus tadi ada yang dari Sulawesi, Pak siapa namanya tadi, Pak Jerry, yang katanya sangat mengidolakan Bang Irwan juga. Ya ini ada sekalian saya sapa, nih ada Oli, ada dari Lampung semua itu teman-teman semua ya. Pak Firdaus juga tadi. Iya, semua kawan ada di sini Bang. Jadi aku mau tanya Bang, ini kayaknya kan sekarang kayaknya naik lagi ya, semacam apa promosi-promosi yang berkaitan dengan etnik ya, musik etnik khususnya. Ini terakhir aku dengar dari abang juga ada Limtara, terus ada kemarinnya itu MBB segala macam. Bang, ini apa parsial lagi, apa musiman lagi atau kayak mana bang? Apa memang kita udah sampai di titik yang rapi, yang stabil, yang memang betul berkesinambungan untuk hal perawatan etnik ini bang? Gimana ceritanya nih bang sekarang? Nah ini kalau yang ngobrol udah itu psikolog kayak gini, mulai pikiran kritisnya keluar nih. Aku takut soalnya ini kita Mulai yakinkan anak-anak critical, kita, kan? ini critical thinkingnya mulai bekerja ini. Itulah dia bang, namanya juga gelisah bang, gelisah. Ceritanya gelisah. Jadi istilahnya kalau di apa ya, bisa melihatnya kasarnya apakah ini euforia kan gitu ya, atau ini ya sekarang apa ya, digital media itu kan mempengaruhi kita ya dalam kehidupan kita. Tiba-tiba kita itu ngomong sesuatu yang viral gitu ya. Yang viral itu dianggap sebagai sebuah tren dan sebagainya. Gitu ya. Nah kalau abang lihat sebetulnya ya, awal ya, bagaimana bilang Chris ya, kira-kira why don't we just put it in the good, what do you call it, sense. Jadi kita coba lihat aja segala apa yang kita bisa saksikan sekarang ya dalam pandangan yang baik gitu ya, dengan cara apa ya, sikap, anggaplah ini segalanya itu sebagai hal yang positif gitu ya. Nah ada satu catatan abang sebetulnya ya dari pengamatan ya, kalau kita lihat, katakanlah kita coba kembali ke 4 dekade ke belakang, konteks bunyi-bunyi di Indonesia mau bunyi apa aja, mulai dari yang apa ya, yang disebut apa pop ya, karena bunyi-bunyi dalam konteks musik ya, produk dari yang disebut pop culture itu kan hampir, kalau nggak mau dibilang 100%, itu 90% lah katakan, itu kan hampir apa ya, mewarnai buah gendang telinga kita gitu, mulai dari bangun tidur di mana-mana itu sampai di televisi lain sebagainya. Selebihnya kita masih bisa mendengar, itu pun di kampus-kampus musik itu ada classical music yang lain, apalagi yang serius music misalnya gitu ya, hampir nggak ada ruangnya. Nah tradisi, bunyi-bunyi tradisi, nah ini topik kita, bunyi-bunyi ekspresi dari bunyi-bunyian beragam dan beratus ya, yang dihadirkan dari masyarakat etnik ya, saya membilangnya masyarakat
ethnic nation di Indonesia. Karena nation ini terbentuk dari kelompok-kelompok masyarakat, ya, apakah dia masih dalam tataran etnik, ya, atau mungkin ethnic nation gitu ya. Abang tuh orang Aceh tuh, abang bingung mengkategorikannya etnik. Aceh itu etnik nggak? Karena fondasi dia menjadi Aceh itu, kalau dalam pikiran abang itu konstruksi nation. Kenapa? Nah, orang Aceh aja bilang Aceh itu akronim dari Arab, Cina, ada Arabic, Eropa. Chinese. Ya memang konstruksi. Nah itu kita buktiin. Betul. Bagaimana Aceh dulu, kerajaan Aceh udah punya perdana menteri misalnya atau ahli keuangan itu dari Persia, India, dan sebagainya. Nah itulah kekayaan kita sebetulnya. Nah kembali ke bunyi-bunyi, proporsi bunyi-bunyian yang dilahirkan oleh beragam etnik maupun ethnic nation yang ada seperti Aceh, Melayu gitu ya, yang terbentuk dari interaksi yang ada. Hampir bisa dibilang hanya terdengar di ruang-ruang primordialnya. Apa maksud dari ruang-ruang primordial? Dia hanya terdengar di ruang-ruang kulturalnya. Betul. Kalau kita bayangkan tahun 70-an, 80-an lah, katakannya. Dengar Rapai Aceh di mana? Ya harus ke Aceh. Dengar Gondang Batak di mana? Ya harus ke Toba. Gak akan mungkin ke yang lainnya. Nah, jalan dengan apa ya perkembangan yang ada, jadi kita bisa bayangkan nanti ya, kehidupan bunyi-bunyian semacam itu kan kita pahami dalam konteks a priori ya. Maksudnya a priori ya apa adanya ya. Musik tradisi lama dikonotasikan rendah ya, as opposed dengan musik-musik modern segala macam. Kenapa? Karena musik tradisi ya gitu-gitu aja. Kan sering nih ya. Yeah. Bunyinya monoton, gak ada yang lain. Ya itu sah-sah aja pandangan itu. Karena apa? Ya cara kita mendengarnya, cara kita memahaminya pun dengan cara pandang awam. Nah bayangin baru tahun 79 itu ada disiplin namanya ethnomusicology. Bayangin tuh. Dan waktu itu memang yang pertama sekali di Indonesia, mungkin di Asia Tenggara ya. Itu di mana abang dilahirkan, alma mater abang di USU. Waktu itu. Nah dari situ kita baru mempelajari ternyata musik-musik tradisi Nusantara itu harus dilihat dalam kacamata apa, cara pandang apa, ilmu gitu, pengetahuan. Nah kalau dihitung-hitung kan, bayangin ya. Begitupun apa, sejak tahun 79, ya mungkin sampai tahun 2000-an lah katakan semacam itu ya. Ya pemahaman tentang musik tradisi dunia, tradisi Indonesia ya, Nusantara, hanya berkembang di dalam diskurs etnomusikologi yang ada di Indonesia. Itu pun pelajaran-pelajaran yang ada, misalnya kita ya di Aceh, misalnya itu yang di Jawa Tengah ya di Isi Solo, gitu, Jogja, gitu. Seputar itu. Ya publik tetap aja nganggap itu asing, gitu kan, masyarakat kita tetap jauh. Nah, balik pertanyaan Ari tadi ya, sekarang ini seperti apa kok tiba-tiba ada festival lomba musik tradisi, ada festival macam-macam lah, pokoknya dikaitkan dalam konteks tradisi Nusantara. Nah, pertama abang mau melihat ini sebetulnya ya, dalam pengertian positif, ada ruang yang mulai disadari sebagai hal yang penting. Waduh, bunyi-bunyian Rapai ini seperti apa? Malah mulai terjadi kolaborasi. Bagaimana Rapai dimainkan dalam konteks yang berbeda, misalnya. Ekspresinya. Bahasa abang tuh mulai ada pertemuan-pertemuan. Gitu ya. Pertemuan-pertemuan yang
masih mungkin ya apa ya, katakanlah kalaupun sifatnya ketertarikan yang masih sifatnya apa ya, karena excitement, wah bunyi Rapai keren nih, nah, gitu kan, ada apa nih, yuk kita main bareng, baru sampai tataran itu, belum masuk ke yang deep gitu ya, segala macamnya. Tapi bagi abang ini luar biasa, bagaimana misalnya ekspresi musik-musik tradisi kita, ada yang berkolaborasi dengan musisi-musisi jazz, misalnya. Ada yang berkolaborasi dengan musisi pop, hingga musik klasik sekalipun gitu, yang lainnya. Nah, abang pikir ini nggak pernah terjadi 3 dekade yang lalu, gitu. 3-4 dekade yang lalu. Nah, hari ini kelihatan mulai apa ya? Susah loh. Abang ingat betul tahun 80 ya. Mungkin sampai 90. Di dunia musik pop aja ya misalnya katakannya. Pemusik rock sama pemusik jazz susah duduk. Apalagi main sama pemusik dangdut. Wah, itu bisa, wah, kalau kita itu soal ini udah bicara mazhab ini. Wah, kan gitu kan. Masalah ideologi. Udah masalah ideologi nih kan. Bagi kita yang psikolog menarik itu kan, jadi studi kita. Tapi itu yang itu Bang bilang. Tapi ternyata apa? Ya kita berubah juga gitu. Ya seperti adagium yang ada di etnomusikologi. Culture, ya music of the culture. It's a dynamic. Jadi memang dia merespon dinamika yang ada gitu. Selalu berubah. Seperti ini. Nah, itu kan memunculkan kesadaran-kesadaran baru. Disadari atau tidak. Makanya dari beberapa diskusi Abang bilang berhubungan sama apa? Topik kita ngobrolan hari ini ya. Inilah saatnya bicara dalam konteks musik tradisi yang ada di Nusantara. Kita tidak cukup hanya bicara soal estetika. Ya. Kita dengar hanya produk-produk bunyi yang ada. Lebih dalam dari itu, kita harus mengenalinya dengan apa? Dengan juga pengetahuan. Gitu. Karena apa? Hanya pengetahuanlah yang menurut abang ya, yang memunculkan sikap respectful. Ini yang kita sering lupa. Jadi musik itu tidak semata-mata hanya bicara estetika, bunyi-bunyian. Tapi ada yang lebih dari itu. Nah, kalau udah sampai di tingkat respectful, jadi para pelakunya atau lain sebagainya, itu tidak ada lagi dikotomi memandang mana yang rendah, mana yang tinggi. Mana yang lebih baik, mana yang tidak. Ibarat analogi makanan, mana yang enak atau tidak. Itu urusan selera. Ya kan? Gak ada tuh. Di Aceh yang abang rindukan. Ayam sampah gitu. Wah, namanya aja ayam sampah gitu. Otentik dia gitu kan. Gak ada yang ngalahin itu kan gitu kan. Tapi apresiasi kita kan tidak sebatas hanya enak gitu kan. Wah, ini kuliner Aceh asik nih, gimana ya, buahnya seperti apa, gimana. Nah itu kan knowledge tuh. Yang satu saat kalau cita-cita besar abang, yang tadi pertanyaan cita-cita di depan. Indonesia itu harus dibangun satu kesadaran yang itu di-share dia. Berbagi. Itulah Nusantara, itulah manusia Nusantara. Yang memang tumbuh dari akar yang ada di dalam dirinya, dalam lingkungannya. Nah, ketika ini dihubungkan antara satu dan lainnya, ibarat pulau-pulau itu tadi ya, terhubung. Dia harus terhubung dengan pengetahuan. It's not just we talking about experiencing something. Tapi juga
kita harus membangunnya juga dengan apa namanya, acknowledgement ya, dikenali secara knowledge, gitu. Pengetahuan. Nah itulah mungkin Ari bilang tadi, kok seperti parsial ya. Sesungguhnya ketika dihubungkan dengan pengetahuan, nggak ada yang parsial sih. Makanya Abang selalu rindu Ari cerita Pulau Banyak. Wah, itu bicara pantai barat mah. Pantai barat Sumatera itu bisa kita ngomong di Madagaskar, itu Malagasi gitu. Yang lain. Jauh radius ini cakupannya. Apalagi nanti kita terrespek bicara apa? Kultural gitu. Lainnya. Lah ini kok jadi macam kuliah kita nih? Iya. Ya apa? Kok nggak ada Jadi batas. inilah Ari. Iya. Ari ini bawa serius jadi serius nih. Iya, aku coba kita kita ringankan Bang. Jadi kalau abang ingat kan, aku pertama kali tahu Bang Irwan Syahrahab itu saat kita kebetulan aja itu aku diterima ikut program pembuatan musik etnis di radio waktu itu Ford Foundation di Jogja. Berapa ya? 90-an deh ya, sekitar akhir ya, akhir 90-an. 98 99 gitulah. Nah, disitulah pertama kali aku lihat Abang. Dan jujur, aku waktu itu masih mahasiswa semester berapa ya? Mungkin semester 5 gitu kan. Bingung aku. Ini orang barat sekarang ini orang sekarang kan udah teras doktor tuh. Ya motivasinya dari Abang juga. Mana ada lain. Sorry, Abang minum ya? Iya Bang, silakan Bang. Setelah di situ aku lihat kenapa bule-bule ini begitu respect sama musiknya Bang Irwan. Kenapa bule-bule ini begitu hati-hati sekali. Aku perhatiin waktu itu Abang pokoknya mereka sangat apa ya, sangat hati-hati gitu. Aku nggak ngerti juga kenapa itu muncul gitu, kenapa sampai seperti itu gitu. Ya mungkin dari situ aja Bang. Apa sih sebenarnya mungkin mereka merepresentasikan yang Abang bilang tadi ya. Mereka punya objektivitas ilmu ya yang baik ya. Sehingga respect itu ada gitu. Nah, objektivitas ilmu dalam dunia tradisi atau etnik ini punya masalah yang seperti apa dalam konteks masyarakat kita Bang? Apakah mereka di akademik, apakah mereka di pemerintahan, atau mereka di masyarakat umumnya, apa yang jadi masalah Bang? Abang coba melihat benang merahnya ya. Benang merahnya sebetulnya apa? Pengetahuan, ilmu pengetahuan. Cuma itu. Nah, Abang waktu cerita, nggak usah jauh-jauh, kita ke Aceh aja. Semua etnomusikolog tahu itu. Apa kalau ngomong soal apa? Soal frame drum gitu. Tradisi frame drum dari mana gitu. Tapi apa tahu orang one of the biggest frame drum in the world itu hanya orang Aceh punya. Bapak Ipasi. Bapak Ipasi. Apakah orang Indonesia tahu tuh? Kita punya ekspresi, terlepas nanti kita bicara soal sejarah. Apakah ini asalnya dari mana? Apakah ya kita gampang dah kita analisisnya, apakah ini pakai pendekatan genesis, apa polygenesis atau sebaliknya. Tapi yang pasti, yang authentic, kalau kita nggak mau bicara originalitas lagi ya, soal keaslian. Nggak ada tuh ditemukan di muka bumi ini, Rapai, Pase, Rapai segede itu, frame drum segede itu. Nah, jadi kita kan mulai bicara nggak sekedar hanya ekspresi kan. Belum lagi dia ketika dimainkan. Wah, nah itu yang bilang kesadaran ini, apresiasi ini muncul dan timbul karena apa? Ya karena pengetahuan. Iya ya? Iya. Itu baru bicara hanya satu bentuk ekspresi perkusi yang ada di kita. Asik kan? Nah, belum lagi kita ngomong tipikal alat petik kita gitu. Hasapi toba gitu. Hasapi tahu ya? Iya. Sampai sape di Kalimantan. Dari penamaan aja kita bisa lihat hasapi, husapi, kecapi, kulcapi,
sape, gitu ya. Udah jelas dekat tuh. Tapi kita nggak pernah ngamatin bentuknya itu. Bentuknya itu seperti perahu kan. Yang kalau orang etno bilang boat shape lu, jadi alat petik yang berbentuk boat, boat shape ya, ya. Iya. Mau cari di mana itu? Ya nggak ada. Mau dicari di Eropa, kagak ada tuh. Mau dicari di Timur Tengah, kagak ada yang kayak gitu. Kita yang punya itu. Jadi bagaimana mungkin kita di Nusantara mewarisi tipologi alat petik belum bunyinya ya? Iya, iya. Kita belum ngomong bunyinya. Kalau kita sesama etnomusikologi udah ngerti dah. Iya. Tapi bagi yang lain, Iya. nah ini yang selalu aku bilang. Nah, tanpa fondasi pengetahuan, bagaimana tahu kita keunikan diri kita? Gitu. Hal-hal yang apa ya? Ya itu yang aku selalu bilang. Ya kita tahu Indonesia Nusantara kaya sekali, kita kaya. Tapi cuma bilang kaya gitu, itu klise kan? Iya. Iya. Kayanya di mana? Di mana alat bukti kita untuk memperlihatkan kekayaan kita itu, gitu. Yang lainnya. Betul. Waduh, kalau bicara bunyi-bunyi Nusantara, nggak tahu dalam studi etnomusikologi ya sampai hari ini di dunia, mungkin yang paling kaya apa? Ya kita, gitu. Kita yang paling kaya, kan gitu ya, Riz? Betul. Jadi Secara bayangin, jumlah aja udah nggak nah, masuk akal itu, bahasanya segala macam. nah itu abang bilang di muka bumi ini mungkin jangankan tetangga antar provinsi, apalagi antar pulau, antar kecamatan kita udah beda ekspresinya. Gila nggak? Di Aceh sendiri gitu. Wah itu dasar kan? Kok bisa gitu? Dari bahasa aja misalnya kan? Orang bilang, oh itu Aceh, bahasa Aceh. Kirain orang udah selesai dengan kata bahasa Aceh. Masuk aja ke Aceh gitu. Ngerti nggak? Iya. Iya. Pindah lokasi, pindah tempat, udah bingung lagi. Nah inilah hal-hal yang aku bilang tadi ya. Segalanya ini nggak bisa kita angkat sebagai nilai-nilai yang apa ya, yang bisa di-appreciate ya, apalagi sampai tingkatan yang tanpa ilmu pengetahuan. Jadi nggak cukup hanya ya, hal-hal yang sifatnya Jadi Mas, ekspresi dan lain sebagainya. di mana masih ada masalah, Bang? Kok maksudnya apalagi yang jadi masalah? Etnomusikologi USU hadir tahun 70 berapa, 74, 78, 74. Kemudian muncul etnomusikologi di Solo, di Jogja, Jakarta, di ISBI sekarang, segala macam. Apalagi yang kurang, Bang? Kok nggak berjalan itu, Bang? Transfer knowledge itu apa masalahnya? Nah, sebetulnya bukan nggak jalan. Jangan-jangan itu pula yang membangun satu kesadaran baru kan hari ini. Tiba-tiba festival-festival mulai mengangkat konten-konten tradisi. Sampai juga mungkin ya boleh dah kita ngomong inovasi dari tradisi. Karya-karya baru. Tapi selalu kalau aku tuh ingatin, ya nggak apa-apa sih kita berinovasi segala macam. Tapi mbok ya belajar dulu tradisinya itu seperti apa, gitu ya. Ya ini himbauan aja gitu ya. Jangan itu ya memang ibarat apa ya? Kalau Sifu ya ngomongnya kayak gitu. Kalau Sifu nampaknya Nah, iyalah kan. Iya. Jangan ya itu tadi. Tapi bagi abang sebetulnya yang paling bagi aku ya, bagi aku tuh termasuk di apa aja dalam kehidupan kita, termasuk dalam bermusik ya, itu sesuatu yang dibangun secara dialogis, harus terjadi dialog. Mau apa aja dalam kehidupan keseharian juga itu harus apa segalanya terjadi dialog. Artinya apa? Kalau di dunia musik kita harus melatih ya. Kalau analoginya ke bahasa, kita bukan cuma bicara, speak, tapi juga harus
mampu melatih how to listen, apalagi di musik. Kalau di musik aku tuh nganalogikan, kau harus dengar apa yang kau mainin. Gitu. Kalau kita nggak bisa mendengar apa yang kita mainin, bagaimana kita ingin berharap kita main untuk didengar orang yang lain? Gitu. Ini balik filsafat lagi, balik filosofi lagi. Ya. Nah, itu yang paling kadang-kadang kita sering lupa kan, belum lagi nanti itu tadi. Itu sebetulnya apa ya? Kalau Abang bela itu istilahnya itu attitude being musician. Dia harus sadar itu. Jadi kalau apa yang dimaininnya sendiri dia nggak dengar, bagaimana mungkin dia mau men-share itu ke orang yang lain? Contohnya apa? Yang dimaininnya dia nggak yakin sebetulnya apa yang mau dimaininnya. betul. Bagaimana dia itu? Nah itu hal-hal seperti belum lagi ketika kita membangun sebuah dialog kan gitu. Oke, Bang, ini kayak gitu tuh. Kita ada masalah sedikit dengan IG Live ini. Jadi IG Live ini dia durasinya kan cuma 1 jam, dan aku harus putusin sebelum 1 jam biar kita bisa record dia. Kalau misalnya pas gitu. hilang dia dan nggak bisa direcord lagi nanti. Nah kayaknya topik kita ini minta waktu Abang lagi nih. Kayaknya ada sesi kedua ini Bang, boleh Bang ya? Karena boleh, ini masih permukaan kali ini ya. Betul-betul makasih lah Bang, kesempatan Bang. Jadi kalau boleh nanti ya nggak apa-apa. Kita lanjut lagi Bang ya. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Alhamdulillah. Ini karena juga ada banyak pertanyaan juga sebenarnya yang dititip ke aku Bang. Gini Bang, kita istirahat dulu. Aku rekam ini masukkan ke IG dulu. Terus Abang kita siapin kopi dulu. Mungkin sekitar jam 9 pas kita mulai lagi Bang. Ya. Pas kita mulai. Oke Bang, makasih banyak Bang. Oke kawan-kawan, nanti balik lagi kawan-kawan ya, segera ini. Ini obrolan paling asik dan paling tidak ada pagar. Jalan terus bentar lagi. Siap Bang, kita kembali nanti Bang jam 9 Bang ya.